Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Joseph Emmanuel Wijaya dengan NIM 19112627. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proyek UTS Mobile Programming saya dengan tema Movie Catalog dan dengan nama aplikasi nonton film. Yang pertama ingin saya jelaskan di sini mulai dari layoutnya ya, kawan-kawan. Di sini saya memiliki beberapa layout. Di sini ada 5. Yang pertama main menu. Di dalam main menu ini saya membuat 3 item ya. Yang pertama ini item untuk search dan 2 itemnya itu untuk di option yaitu about dan language. Lalu untuk dari tampilan main menu awalnya nanti akan diisi oleh sebuah item movie ya. Jadi nanti ada item movie 1 lalu bisa membentuk seperti list bermacam-macam. Nah, untuk item movie-nya sendiri itu terdiri dari title, terus ada gambarnya, lalu tanggal rilis film dan deskripsi singkatnya. Lalu ketika movie yang ditampilkan di item movie ini diklik, dia akan pindah ke activity selanjutnya yaitu detail movie. Nah, di dalam detail movie ini gambar akan diperbesar dan deskripsi terlihat lebih jelas. Lalu untuk yang ini layout about me itu ada di dalam tadi ada pilihan about dan juga language. Nah, untuk about me sendiri itu ada foto saya, lalu nama aplikasi saya, serta nama dan NIM saya. Lalu untuk selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian main activity-nya. Nah, untuk menampilkan movie-nya saya menggunakan search view dan recycle view. Nah, search view ini gunanya untuk nanti mencari movie yang akan dicari dan lalu ditampilkan oleh recycle view. Nah, saya juga menggunakan dependensi dari retrofit. Retrofit ini digunakan untuk mengambil API dan menampung datanya, sehingga untuk urusan API dan datanya sudah ditangani oleh retrofit. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk movie adapter. Nah, movie adapter ini gunanya ketika dia akan ditampilkan di bagian tadi listnya tadi untuk recycle view itu dia menampung dulu dari API-nya. Jadi dari API kan ada berbagai macam itu yang data-datanya seperti get poster path, backdrop path, original title, release date dan sebagainya. Nah, lalu dia ditampung dan diolah untuk ditampilkan di bagian recycle view. Selanjutnya untuk detail movie activity ini, jadi kan tadi ada ini ya layout untuk yang movie detail yang ketika kita banyak listnya diklik dia akan terbuka. Nah, ini sama. Jadi dia menampilkan yang lebih detail melalui API yang sudah kita ambil tadi kan kita tampung. Lalu kita baca dari sini seperti ini image ini digunakan untuk mengambil result dari apa poster pad dari API yang kita tadi ambil. Lalu title juga untuk mengisi title, release untuk mengisi release date, overview untuk mengisi overview dan selanjutnya. Untuk yang glide ini dia akan menampilkan image-nya. Jadi nanti kalau image dia menggunakan glide. Lalu untuk yang on support navigate up ini dia untuk tombol back, nanti ada panah di bagian kiri. Lalu selanjutnya untuk ini config-nya dari API saya membuat suatu package yaitu server config. Nah, dalam kelas server config ini saya hanya menuliskan URL base dari API-nya lalu dari dan API endpoint-nya. Nah, untuk modelnya tadi kita kan dapat respons dari API ya. Ini saya masukkan di bagian package yang model. Jadi ini respons yang sudah didapatkan dari API kita buat di sini. Untuk result juga. Result ini seperti tadi juga ya. Salah satu respons dari API-nya dia mendapatkan result seperti ini. Lalu untuk REST ini adalah bagaimana kita
menyambungkan API dengan program kita. Nah, di sini ada API client. Di sini kita menggunakan fungsi dari retrofit. Jadi kita mengambil base URL-nya tadi, API dari TMDB, lalu kita sambungkan dengan API interface ini. Nah, di API interface ini kita memiliki dua parameter ya. Parameter yang pertama ini kita gunakan untuk menampilkan halaman awal, yaitu dengan parameter trending, lalu all ini week ini diisi waktu. Jadi waktunya berdasarkan per minggu yang sedang trending. Nah, ini untuk pet query dan query ini hanya parameter pelengkapnya saja dari dokumentasi API tersebut. Lalu untuk yang kedua ada get yang kedua ini get query. Nah, dia digunakan untuk search. Jadi ketika kita akan mencari movie yang akan kita cari, dia nanti parameternya masuk ke sini dengan menginputkan movie lalu ditambah dengan API kita serta query. Nah, itu nanti masuknya di bagian main activity. Di sini ada on create option menu, lalu masuk ke sini on query text change. Nanti ketika kita mengetikkan di bagian search nanti akan keluar. Nah, untuk lebih lengkapnya saya akan coba run programnya. Nah, untuk tampilan awal dari program saya seperti ini. Ini untuk yang item movie-nya, jadi ada banyak yang ditampilkan di sini. Oh, ini yang kosong ini karena dari API-nya biasanya ada yang error gitu ya. Jadi ini mungkin tidak ada penjelasannya atau mungkin kurang kurang ada judulnya. Nah, lalu ketika ini diklik, dia akan menampilkan ke activity yang lebih detail. Nah, dia akan diperbesar dan deskripsinya akan lebih banyak. Lalu kita mundur. Nah, untuk fungsi search-nya seperti yang tadi ini. Jadi ketika kita mengetikkan on query text change, misalnya kita ingin mencari movie namanya Cars gitu ya, Cars. Nah, nanti dia akan otomatis langsung tercari tanpa kita harus menekan search. Lalu kita akan mencari movie yang lain, misalnya Lord of the Ring. Kita tulis Lord of. Nah, ini ada ya Lord of the Ring. Seperti itu. Lalu untuk fitur yang terakhir yaitu uh, about dan bahasa. Nah, mungkin saya akan membahas yang bahasa terlebih dahulu ya. Bahasa ini kita dapat mengganti bahasanya dari ada dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk menggantinya kita angkat saja seperti ini. Lalu bahasa akan terganti language. Nah, ini sudah terganti. Tadi yang deskripsinya bahasa Indonesia, sekarang ganti jadi bahasa Inggris. Ini menggunakan localization. Lalu yang terakhir ini about. About adalah data diri saya, yaitu Joseph Manulijaya dan NIM saya 19112627. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.